Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu Bapak untuk pelajaran PJOK kelas 10 AKL dan BTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang anak-anak. Ya, terima kasih semoga kalian untuk hari ini tetap sehat selalu dan jaga kesehatan ya. Kebetulan hari ini materi kita adalah pengertian pendidikan jasmani tentang apa sih itu kebugaran jasmani atau itu apa sih pendidikan jasmani. Nah, kita mulai aja. Pendidikan jasmani menurut SK Menpora nomor 053 tahun 1994, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani seperti pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan pembentukan watak. Nah, pada dasarnya kalian harus mengerti dulu nih kelas 10 apa itu pendidikan jasmani, apa itu olahraga gitu ya anak-anak. Next. Nah, moto Oradium et acid mensana in cover sano atau yang disebut mensana in cover sano. Berdoalah semoga dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini menurut pepatah ya, istilah ya. Ya, menurut dari seorang olahragawan Italiano itu mensana in cover sano. Berdoalah semoga dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Next. Pendidikan jasmani dan olahraga tujuannya membantu meningkatkan kualitas manusia, menekankan tujuan penjas menekankan pada pembina perilaku hidup sehat dengan menganut prinsip pendidikan melalui jasmani. Ya, ini persamaan jasmani dan olahraga. Next. Nah, ini ada perbedaan. Untuk pendidikan jasmani itu biasanya diselenggarakan di lingkungan sekolah, tapi kalau di olahraga itu di luar sekolah atau masyarakat warga ya. Yang kedua, berorientasi kepada pendidikan yang mengacu ke pembinaan hidup sehat. Kalau di luar olahraga, pada pelatihan yang mengacu untuk pembinaan dan meningkatkan prestasi olahraga. Ini biasanya atlet. Nah, sampai sini kamu Bapak jelaskan. Nah, ini tujuan penjas adalah meletakkan landasan karakter moral melalui internalisasi nilai dalam penjas, membangun kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi, kemajuan budaya, etnis dan agama, menumbuhkan berpikir kritis melalui tugas ajar penjas, mengembangkan keterampilan gerak. Nah, ini untuk tujuan penjas. Nah, fungsi penjas terdiri ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pertama, organis. Fungsinya sistem tubuh lebih baik, meningkatkan kekuatan otot, daya tahan otot, dan kardiovaskuler dan kelumpukan. Atau juga aspek neuromuskuler, meningkatkan keharmonisan fungsi saraf dan otot. Ada juga aspek perseptual, mengembangkan kemampuan dan menerima dan membedakan isyarat. Aspek kognitif, mengembangkan kemampuan dan mengeksplorasikan, atau lebih detailnya menggerakkan hati-hati yang kalian terapkan nanti, yang Bapak ajarkan di praktiknya. Nah, ini tidak usah. Next. Nah, dalam segi itu kalian sudah mengerti yang namanya kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang yang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari penuh vitalitas atau kesiagaan tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti. Ya, tapi bahasa kasarnya tidak gampang lelah, sehingga tubuh masih memiliki cukup energi untuk beraktivitas pada waktu yang senggang dan hal-hal yang bersifat darurat.
Jadi kebugaran jasmani ada kemampuan seseorang untuk kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, tapi tidak gampang melelahkan. Nah, ada berbagai macam komponen-komponen kebugaran jasmani dengan ilmu berhubungan dengan kesehatan. Pertama, kekuatan atau strength. Kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan suatu kali tahanan dan beban. Ini kekuatan sebetulnya, ini komponennya. Ada juga kelentukan, flexibility atau fleksibilitas, kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang gerakan sendi secara maksimal sesuai kemungkinan gerak, atau disebut range of movement. Next, ada yang disebut komposisi tubuh, presentasinya relatif dari lemak tubuh dan massa tubuh. Contohnya, indeks massa tubuh, berat badan berapa kilogram, tinggi badan berapa meter. Nah, dibagi nih, bisa dibagi dua atau biasa sih dibagi dua. Nah, presentasinya lemak tubuh, perbandingan antara lemak tubuh dan berat badan yang diperoleh melalui rumus tertentu berdasarkan pengukuran atau ketebalan lemak dengan skin fold caliper atau disebut ilmu-ilmu kesehatan ya. Nah, dan juga daya tahan atau endurance. Kemampuan ini dapat melakukan gerakan atau usaha melewati suatu periode waktu dengan daya tahan. Daya tahan itu menjadi dua. Yang pertama daya tahan kardiorespiratory atau kardiorespiratory yang umum. Jadi menjaga kemampuan kerjasama sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Ya. Sampai sini anak-anak mengerti ya. Oke. Daya tahan otot atau lokal, kemampuan otot untuk melakukan kontraksi secara terus-menerus. Ya, ledak ya, ada gerakan otot. Next. Ada juga komponen jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, ini maksud Bapak. Ini yang kita latih adalah keterampilan, kecepatan atau speed. Bahasa Inggrisnya, kemampuan untuk berpindah tempat dengan waktu sesingkat-singkatnya. Daya ledak atau power atau kekuatan. Ini mengarah kekuatan yang maksimal seperti ngangkat barbel, ngangkat daya tempur alat ya. Kelincahan, agility. Ini kemampuan yang berubah-berubah arah dengan cepat, tepat, tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan ini biasanya kamu lari zigzag ya, atau jarak rumunan loncat tangga, turun tangga. Nah, ini yang bersama gerakannya. Next, ada keseimbangan atau balance, kemampuan bertahan sikap atau posisi tubuh yang tumpuannya berdiri dan statis dan bergerak dinamis. Nah, ini biasanya nih keseimbangannya biasanya kayang, sikap lilin. Nah, ini keseimbangan. Koordinasi, kemampuan melakukan gerak dengan tepat dan efisien. Ini biasanya senam-senam yang berupa lebih detail, kayak guling ke depan, sikap harimau gitu. Kecepatan reaksi atau berkaitan dengan waktu yang teroleh melakukan respon dan stimulus yang terima. Nah, ini faktor pengaruh kebugaran jasmani. Pertama, faktor yang mempengaruhinya adalah genetik, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, kebiasaan olahraga, status gizi, kadar hemoglobin, status kesehatan, kebiasaan merokok, cukup istirahat. Nih faktor-faktornya nih yang kamu harus patuhi. Nah, latihan menuju kebugaran jasmani. Ini intensitas latihan, dosis latihan yang harus dilakukan seseorang berdasarkan training zone, yaitu batas latihan berdasarkan denyut nadi yang telah ditetapkan dan dianggap aman. Menghitungan rumus digunakan dan yang maksimal 220 per usia. Denyut nadi ada dibagi keterangan, ada bagi banyak ya komponennya. Pertama, denyut nadi basal itu diukur pada waktu bangun tidur, tidak bergerak, tidak mimpi. Denyut nadi istirahat, tidak bekerja dari 60 sampai 80 dPm. dPm itu biasanya di bawah diameter atau frekuensi rendah. Dan denyut nadi latihan, misalnya 90 dm dari dm-nya. Jadi misalnya latihan berapa menit nih, misalnya mau push up 10 menit, nah itu
ya. Denyut nadi pemulihan setelah aktivitas, biasanya ini yang kadar luarnya setelah beraktivitas ya. Nah, aktivitas menuju kebugaran jasmani memenuhi frekuensi latihan. Berapa kali orang melakukan latihan? Cukup dari 1 atau 5 kali seminggu. Misalnya push up 3 kali dalam seminggu. Misalnya Senin itu di hari apa, di jam berapa, Selasa itu di hari apa, itu berapa gitu ya. Latihan lama biasanya menyala 15 menit sampai 60 menit ya. Nah, macam-macam cabang olahraga dalam penjas atletik itu ada lari, lompat, dan lempar. Senam aerobik ya, SKJ, aerobik atau senam kreasi, bela diri, pencaksilat, tinju, judo, gulat, karate, dan anggar. Olahraga akuatik apa tuh? Renang. Itu renang dibagi dua ya. Ada renang berenang, ada juga polo air. Renang yang menggunakan alat beratnya bola, jadi kayak permainan bola, disebut polo air. Olahraga rekreasi seperti apa? Jalan sehat, jogging, terus mencari pemandangan di perbukitan, pesisir pantai. Nah, itu disebutnya olahraga rekreasi. Olahraga permainan tradisional dan permainan bola besar dan kecil. Ini biasanya permainan, biasanya sepak bola, futsal. Kalau di olahraga tradisional apa saja? Ya, PSPC hadang, terus gerobak sodor, tarik tambang. Nah, itu ya, mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin pada dasarnya kalian harus mengerti ya perihal materi ini, pendidikan jasmani menurut kebugaran jasmani ya. Ya, dari Bapak sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi.